Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, jumpa lagi bersama kami di Podcast Asik. Season 2. Bersama saya Muktafil Nasution Dan saya Ramadina Eka Putri. Oke, jadi kami kali ini kedatangan bintang tamu dari salah satu alumni ya. Alumni SMA Negeri 21 Batam yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Ya, mungkin kakak-kakak, abang-abang di sana tuh pasti udah pada kenal. Udah pada tahu siapa yang bersama di sebelah kami ini. Mungkin yang belum kenal ini Bang Gali ya. Halo Bang Gali. Halo semuanya. Halo Dina, halo Iya. Muktaf. Gimana Bang Gali kabarnya sekarang Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Selama 2 tahun, belum 2 tahun, 1 tahun. Belum, 1 tahun. 1 tahun telah lulus dari sekolah ini yang pernah lah mengharumkan nama sekolah, berjasa pada sekolah ini. Abang gimana nih sekarang kesibukannya gimana? Kesibukan ya nggak ada sibuk-sibuk banget ya, karena memang lagi liburan kuliah, jadi menikmati liburan aja sebenarnya gitu. Jadi sekarang tuh abang kan kuliah ya, di mana abang sekarang nih Bang? Abang kuliah di Malang. Ya di Malang di universitas ya di Jawa Timur. Universitas apa ya Bang? Abang di Universitas Brawijaya. Wow. Universitas Brawijaya. Itu ngomong-ngomong itu salah satu universitas impian banyak orang loh. Banyak orang yang pengen ke situ. Kayak gimana kamu bisa ke situ gitu tuh? Abang Gimana? kayak udah memang mau ke situ apa memang didaftarkan situ atau pengen gimana? atau Keinginan nggak sengaja masuk situ atau benar salah tekan daftar? Waduh. Jadi abang masuk situ ya sebenarnya pengen dari kecil, tapi juga nggak sengaja masuk juga. Sebenarnya ada gimana ya? Jauh-jauh banget. Iya dari abang masuk ke situ. Apa gimana? Masuk ke situ kan abang daftar di SNPTN atau SBMPTN lewat atau jalur gimana? apa? Oh nih, jalur masuknya. Iya. Abang dulu ke Brawijaya pas waktu masuk ke sana lewat jalur mandiri. Mandiri. Iya. Mandiri. Iya. Terus sekarang abang di universitas itu Ngambil fakultas apa nih? ngambil apa sih abang? Abang ngambil Fakultas Pertanian, Pertanian. program studi agroteknologi. Oh, Iya. Wah, keren. Jadi ngambil itu karena pengen atau gimana Bang? Ngambil itu karena pertama pengen juga enggak, tapi sebenarnya ngelihat prospek ke depan. kerjanya. Oh, iya. Jadi waktu itu banyak teman-teman abang juga nyaranin kan, selain pertanian itu di agroteknologi juga ada yang nyaranin teknik aja gitu kan, atau di mana atau kesehatan di bagian farmasi atau gimana. Tapi akhirnya milih untuk di agroteknologi karena di kesehatan itu nggak bakat untuk ngobatin orang gitu. Terus juga di teknik juga nggak bakat teknik gitu ya. Akhirnya masuk ke situ lah. ya ke pertanian. sekiranya yang mungkin cocok lah di diri sendiri ya akhirnya masuk ke Fakultas Pertanian di agroteknologi itu gitu. Oke, jadi abang dari Batam ke Malang. Nah, terus gimana tuh Bang di Malang gimana? Gimana kota Malang tuh gimana Bang? Abang ngerasa nggak perbedaannya gitu? Kota Malang gimana Bang? Pertama kalau dari kota Malang ya, Malang itu wilayah yang dingin. Iya. Kalau Malangnya ini bahas Malangnya ya. Malang itu kota yang dingin. Sebenarnya biasa aja. Kalau misalnya siang itu kayak Batam pada umumnya. Sama. Tapi kalau misalnya malam itu udah dingin banget. Bedanya ibaratnya kalau musim hujan di Batam tuh Malang musim biasanya lah. Kalau itu malam tuh dingin banget gitu. Terus kalau tadi ditanya pergaulan gimana kulturnya, karena Malang ini ibaratnya padat ya, kotanya itu padat. Jadi karena dominasi dari kotanya itu banyak mahasiswa, banyak kampus juga di sana. Jadi otomatis kotanya juga padat. Kota padat ya banyak ibaratnya
orang, banyak yang Merantau. dari luar ngerantau ke sana, otomatis pergaulan juga pasti udah nyampur kan. betul. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, ya pokoknya dari Indonesia Timur, Indonesia Barat tuh nyampur. Sama kami Merauke. Nyatu semua di situ Sama ya, kami Bang. mereka di situ. Dapat banyak kawan lah berarti ya. Jadi pergaulan juga harus pintar-pintar milih Iya. gitu. Beda berarti Bang, dari sini sama sana beda. Beda. Apa sih yang beda ya Bang? Beda. Bedanya itu ya tadi bahasanya, bahasanya kayak kalau misal di sini di pakai sini gimana? koko, ya pakai koko gitu kan. Aku Misalnya kau iko gitu tuh, ya. iko tuh kayak gini-gini gitu kan. Tapi kalau ada di Malang tuh ya kadang bahasa Jawa, kadang juga pakai lo gue gitu kan. Waduh itu udah berat, itu susah banget tuh. Jadi teman-teman abang di sana banyak orang Jawa dong. Iya banyak orang Jawa. Nah, pasti ngomongnya pakai bahasa Jawa Pakai dong. bahasa Jawa. Nah, Berarti kira-kira bisa bahasa Jawa. abang bisa nggak nih dikit-dikit? Waduh bisa lah, tapi dikit-dikit ya, dikit-dikit bisa. Aduh, spill dong, Aduh, coba. nggak usah di spill ya, karena ngalir aja gitu kalau ngomong gitu. Berarti Abang bahasa Jawa, keluarga Bang Jawa siapa ya? Keluarga Abang. Keluarga Ada kalau Jawa, Bang? abang dua-duanya sih, ibu Jawa. abang orang Jawa, bapak abang juga orang Jawa. Makanya bisa bahasa Jawa. Makanya bisa bahasa Jawa karena dari kecil emang kalau di rumah tuh yang ngomongnya bahasa Jawa gitu. Jadi selama di Kota Malang itu berapa bulan sih Bang? Udah dari Januari, Juli masuk ya? Ya dari kurang lebih ya 6 bulan kalau terhitung dari sekarang. 6 bulan. Kalau sekarang ya 6 bulanan lah dari sekarang. Masuk bulan apa tuh ya? Bulan apa ya? Bulan Juni, Pokoknya 6 bulan lah terhitung dari sekarang tuh 6 bulan. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal abang pernah jadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 ini. Nah, di Universitas Abang yang sekarang ini ada nggak sih keinginan buat ikutin organisasi juga? Ada nggak sih? Untuk sekarang ikut organisasi belum ada kepikiran di abang karena masih abu-abu ya. Karena juga sebenarnya kalau bagi abang harus adaptasi dulu sama dunia kampus itu kayak gimana dunia. Karena kan perbedaannya cukup jauh ya antara sekolah dan juga kampus Kuliah. itu. Ya jadi harus ada adaptasi lah di situ. Jadi masih abu-abu ibaratnya. Belum Mungkin bakalan masuk tapi tidak untuk sekarang, mungkin nanti di semester 3 atau di semester 4. Yang kepingin salah satu gitu. Iya, mungkin ada salah satunya gitu. Iya. Itu sih. Jadi selama tadi kan Abang mantan ketua OSIS, mantan atau alumni nih? Alumni aja lah, alumni aja. Gimana, Abang pernah di sini, terus lulus dari sekolah ini, terus kesan Abang terhadap rindu nggak sih Bang di sekolah ini gitu tuh? Dibilang rindu ya pasti rindu ya, karena banyak teman-teman juga di sini yang ibaratnya sama-sama berjuang dari nol lah. Ya. Jadi rindunya tuh di situ. Perpisahan. Ya, vibes antara perjuangannya itu sama-samanya itu rindu banget sama teman, juga sama guru-guru di sini juga rindunya di situ gitu. Guru-guru. Jadi pas Abang masih di SMA, pas jabat ketua OSIS itu zaman corona ya? Iya, waktu pandemi masih. Masih pandemi. Jadi masih online nggak salah ya? Masih online, iya benar. Nah, jadi Abang waktu itu waktu Abang masih jadi ketua itu gimana sih nih program-program Abang rasa kesulitan gak tuh? Kami itu belum masuk kalau nggak salah ya kan? Iya, kalau kalian kelas masih belum masuk ya. Yang ospek kalian juga waktu itu online ya, kalau nggak salah kan online. ospeknya online. Jadi ibaratnya ya seperti itu, program-program kerjanya banyak yang belum maksimal ya, kurang maksimal karena memang terbatas tatap muka, harus tatap muka, harus secara online. Karena ya memang gimana ibaratnya beberapa program kerja yang udah disusun harus apa ya, transisi harus berubah gitu, dari awalnya offline yang udah disusun ini harus offline nih, ternyata online, jadi terpaksa di online kan waktu itu gitu. Gitu. Berarti zaman Covid itu masuk pas Abang kelas 10 ya? Waktu kelas 10 semester 2, semester udah mau akhir sih, semester akhir kalau nggak salah waktu itu tuh. Gitu. Terus kok bisa Abang menjabat sebagai ketua OSIS padahal lagi
kondisi yang Iya, lagi terbilang sulit lah ya untuk mungkin kalau banyak beraktivitas. orang kayak lagi susah-susah itu kayak nggak mau lah rasanya. Iya, kebanyakan orang malas karena nggak Gimana? bebas juga ya ngelakuin apa-apa. Dari abang sendiri itu kayak Nah, mauan. jadi sebenarnya untuk jadi ketua OSIS sendiri itu pertama ada dukungan juga dari teman-teman, dari guru-guru juga ada dukungan, dari kakak kelas juga ada dukungan. Jadi yang itulah yang sebenarnya akhirnya bikin abang sendiri Jadi ya udah beranilah, ya udah nggak apa-apa kita jalanin dulu. Mau gimana pun nanti hasil terhadap program kerjanya, Penting nyoba. yang penting nyoba dan kita ngelakuin yang terbaik, kita ngelakuin seterbaik kita yang sebisa kita, semaksimal mungkin ibaratnya gitu. Gitu. Oh, iya. Jadi abang gak ada salahnya lah ya coba-coba Iya. sekaligus untuk jadikan pembelajaran juga. Pembelajaran, jadiin pengalaman gitu. Oke, kita kalau ngomongin sekolah terus abang gimana nih sekarang kan lagi libur. Iya. Gimana tuh, Kalau gimana tuh? Darar gimana? Abang udah punya pacar belum sekarang gitu? Waduh, aduh. Pertanyaan cukup sulit ya kalau terkait hubungan asmara ini. Mana tahu di sana yang nonton sekarang tuh ada alumni itu kan yang mungkin waktu abang masih zaman sekolah. Mana tahu gimana sekarang? Udah punya pacar belum yang nonton sekarang gitu? Waduh, kalau ditanya pacar atau hubungan asmara, Belum ada. ah, Ada lah ya. ada tapi belum ini banget, Belum jelas. belum ya gitu, masih wah gimana nih. Jadi hubungan tanpa status nih ceritanya. Waduh, berat. Ya ibaratnya hal-hal seperti itu kalau disikapi dengan positif aja, jadi dijadikan sebagai penyemangat lah ibaratnya. Jangan terlalu jangan gara-gara hubungan yang kayak gitu kita jadi ibaratnya terhambat lah. Jadi kalau bisa sejalan, searah, yang hubungan tadi bisa jadi penyemangat untuk kita, terus juga sekolah, pendidikan tetap jalan juga, karena yang paling utama yaitu tadi pendidikan. Itu dia. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu lebih dijadikan sebagai support system aja. Gitu. Karena kalau terus mengarah ke hal yang lebih buruk itu nggak baik juga untuk diri kita sendiri. Benar. Jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Tidak baik. Sekedar sebatas saja. Seala kadarnya aja gitu. Oke. Jadi Gimana? Sekarang udah kan tadi abang dari sekolah tadi sempat kami mau nanya-nanya nih. Abang ada nggak sih kayak saran atau pesan gitu? Saran atau pesan ya untuk siapa nih? Oke. Ya, untuk siapa nih? Untuk siapa nih? kami semua deh yang semua yang ada yang nonton sekarang. Yang nonton yang sekarang. nonton sekarang. Untuk kalian juga ya. Iya. Untuk kalian yang organisasi dan sebagainya itu ya. Ada nggak? Satu, yang pertama. ada 3 pesan lah. Apa Kayaknya tuh? 3 atau 2 ya. Iya. Satu, kalau misalnya ini kan nanti masih pada ini mungkin ada yang kelas 12 yang nonton, Iya, mungkin nanti bingung masih mau kerja dulu atau kuliah dulu atau sebagainya gitu kan. Saran abang nih sebagai alumni juga, itu apapun nanti yang kalian pilih, itulah yang kalian pertanggungjawabkan ke depannya. Karena jangan lupa ya, karena beberapa hal itu memang yang kalian jadikan pilihan, itulah yang nanti yang akan kalian pertanggungjawabin gitu ke depannya gitu. Jadi pentingnya kalian itu mikirin dari awal. Mikirin dari sekarang mau kemana, dipikirin bener-bener, dipikirin baik-baik. Dan jangan lupa minta doa, minta saran dari orang terdekat kalian, dari teman-teman kalian, dari keluarga kalian itu. Karena segala sesuatu itu memang harus dikomunikasiin gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman mau kuliah dulu tapi pengen orang tua kerja dulu misalnya kan, ya dikomunikasiin baiknya gimana, atau mau kuliah sambil kerja juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu harus dikomunikasiin gitu, terutama orang tua ya ibaratnya, karena memang yang merestui kalian lancar atau tidaknya perjalanan kalian menuju
ke proses-proses kalian nanti, tujuan-tujuan kalian nanti itu adalah doa dari Iya. orang tua dan Udah pasti dong. dan teman-teman kalian gitu. Terus ada lagi dah? Ada lagi nih. Apa tuh? Dari untuk kelas yang kalian masih kelas 11, terus ada juga nanti mungkin kelas 10 yang nonton. Itu kan kalian masih panjang ya perjalanan masa SMA kalian. SMA-nya. Jangan terfokus banget untuk belajar cuman di kelas. Jadi cobalah ya ikut kayak kalian nih, ikut organisasi udah bagus gitu, karena sebenarnya walaupun walaupun bakalan capek banget nanti kalau ikut banyak kegiatan, tapi itulah yang bakal membentuk diri kalian gitu. Proses itu yang bakal bikin kalian tahu kayak mana, kayak gini. Jadi gitu. Misalnya mau kalau di kelas kita cuman belajar duduk kan, tapi ketika kita di luar kita bisa belajar skill-skill yang baru. Misalnya ngedesain kan, kalau di OSIS pasti ada tuh, mau nggak mau harus belajar ngedesain ya kan, untuk IG-nya gitu kan. Betul. Nah itu tiba-tiba nanti jadi jadi skill kalian, belajar. yang mana tahu suatu saat itu bakal kepake. Dan itu udah abang rasain gitu ketika abang lulus kan, abang bingung mau ngapain, lagi gabut nih, ya udahlah kita ngedit aja, ngedesain gitu, habis itu bisa dijual gitu, kayak gitu-gitu, yang lebih akhirnya bermanfaat gitu. Berarti lebih ke mencari pengalaman aja untuk Mencari kalau kita di masa depan iya nanti. gitu. Itu sih. Jangan lupa juga nih ikut lomba. Lagi lomba itu yang kan sekarang SNBP ya. SNBP itu untuk seleksinya kan pakai prestasi. Jadi Sekarang prestasi. jadi mungkin nanti teman-teman ada yang masuk siswa eligible tapi nggak ada prestasi, jadi susah juga. Karena memang SNBP kalau nggak salah abang baca di sosial media itu yang resminya itu harus ada prestasinya. Jadi kalian sebisa mungkin ikut lomba-lomba lah, ikut lomba-lomba yang ada, mencari prestasi, pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. Gitu kawan-kawan. Gitu sih. Oke, dari tadi kita terus nanya nih, kita main game lah dulu. Waduh, Iya. ada game nih ya. Udah ada takut, game takut, nih takut untuk banget, abang takut biar banget, nggak takut garing-garing banget. amat ya. Ada game nih dari untuk Bang Gali. Apa nih gamenya nih? Gimana? Jadi gamenya ini abang harus jawab cepat, Waduh. nggak boleh mikir. Aduh. Jawab cepat langsung. Jawab Harus cepat, nggak boleh mikir secara- gimana tuh? Secara spontan lah ya. Asik. Ini Spontan langsung uy. jawab gitu. Aduh. Gimana? Jadi Ada. kami ada beberapa pertanyaan yang mana abang harus jawab cepat, pilih cepat gitu. Pilih cepat. Oh iya, oke, boleh. Gimana tuh? Oke. Pilihnya langsung tek gitu ya, kayak nggak boleh ada jeda gitu. Iya. Langsung pilih benar-benar Oke. kayak langsung ini gitu. Ah. Oke. Wah, oke. Ini no cut ya guys, no cut. Oke. Oke. Jadi, Siap bang? Siap. Dina dulu berarti. Siap. Dina dulu. Mulai dari pembelajaran di sekolah, Dari pembelajaran. matematika atau bahasa Inggris, Matematika. Pak Rory atau Pak Paris, Pak Rory. Pak Rory atau Pak Alam. Pak Rory. Iya, oke. Oke, kita lanjut sama Muktaf. Oke. Gimana, Bang Tom? Bentar. Sebelum itu gini ya. Kenapa pilih Pak Rory? Karena Pak Rory ibaratnya Klarifikasi ya lebih guys, dekat. klarifikasi. Waduh, nanti bahaya nih ini. Bentar. Karena pilih Pak Rory karena wali kelas kan dulu, wali kelas Pak Rory juga pembina OSIS Jadi sama yang Pak lebih Rory dekat. gitu. Ya. Jadi ya gitulah. Tapi sama-sama lah. Tapi sebenarnya Pak Alam atau Pak Faris juga membekas gitu lah di sini. Sama-sama Gitu. punya kenangan. Pilihan sulit. Gitu. Gak apa. Ini cuma game aja. Waduh. Gak apa-apa ya. Iya, boleh. Soalnya udah diklarifikasi duluan. Ya, guys. diklarifikasi ini Jadi jangan ada salah paham, oke? Iya, benar. Oke. Oke, dari Muktaf ya. Abang kira-kira nih tahu nggak artis apa yang suka bersepeda? Apa tuh? Artis apa tuh? Gak ada, gak tahu. Nggak tahu. Oke, itu artis Selena Gomez. Selena Gomez dong. Selena Gomez dong. Gimana dah teman-teman? Oke, lanjut. Gimana? Ada lagi nggak? Ada lagi ya? Seru nih. Gimana? Langsung pilihan random aja ya. Oke lah. Random aja kayak pilih tentang alam deh. Hah? Gimana? Tentang kayak pantai atau gunung. Oh, pantai atau gunung. Wah,
Oke, gitu. boleh nih seru. Wisata, tempat wisata. Wisata. Kalau misalnya abang pengen healing nih, kan banyak nih pikiran yang ruwet banget, bukan? Jadi kita kan ada suatu saatnya kita pengen cari kebahagiaan di luar sana, pengen healing lah intinya. Kalau misalnya abang disuruh healing, abang pilih ke tempat mana nih? Pantai atau mall? Pantai. Iya. Pantai atau gunung? Gunung. Oke. Gunung atau tempat bersejarah? Gunung. Gunung atau museum? Gunung. Di apa kayak ada pergunung kali? Gunung sekali seperti ya. Kamu pernah naik gunung berarti? Beberapa kali nggak sampai nanjak, nggak sampai di puncak, tapi ya standar lah. Maksudnya banyak orang yang ke situ gitu. Abang pernah ke Arjuna, tahu Gunung Arjuna nggak? Tahu. Nah itu. Oh, iya. Jadi sebenarnya ya gitu. Gunung ini gimana ya? Berkesan lah. Kalau banyak banget di sela perjalanannya itu. Perjalanan menuju puncaknya itu banyak pembelajaran di situ gitu. Makanya daripada abang ke mana tadi ke mall kemana tuh, abang kayaknya lebih ke gunung deh karena di situ juga pertama tuh ketemu teman-teman ya, ketemu orang-orang baru gitu kan. Terus juga belajar untuk kita mode bertahan hidup gitu. Iya, betul, kita mengaktifkan mode survive kita gitu. Berarti abang pernah nanjak gunung? Pernah sekali atau dua kali. Tapi yang pertama gunung kecil, gunung biasa. Yang kedua yang Arjuna itu sih yang cukup berkesan gitu. Oke. Dah. Berarti biasanya kan naik gunung itu kan banyak hal-hal mistis ya. Waduh. Pernah nggak sih dapet hal kejadian yang kayak gituan? Kalau hal mistis nih gimana ya? Kita kalau meyakini hal itu ada, ya itu bakal ganggu kita gitu. Karena kan ibaratnya itu juga ini kita ya dari mindset kita Dari juga pemikiran. dari pemikiran kita, negatif ada gitu. mbak ini nih di sini gitu kan. Ya pasti itu dia bakal ngeganggu. Tapi kalau misalnya kita udah berpikir positif aja udah kita ke situ cuman mau ibaratnya nambah pengalaman, kita cuman mau nanjak aja, mau cari ketenangan yang insya Allah nggak ada sih yang seperti itu gitu. Sampai sekarang tapi nggak ada lah. Nggak ada sih, mungkin belum tapi mudah-mudahan tidak ada dan jangan sampai Semuanya ada. yang terbaik ya. Ya betul. Oke. Jadi Sudah kita di penghujung Waduh, podcast. udah nih. Wah, agak terasa banget, padahal terasa ya. Bercanda. Oke, kami ada pantun nih ya. Boleh. Apa tuh? Jalan-jalan ke Kanada. Cakep. tidak lupa membeli gutai. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Asik. Oke, Boleh. Sampai jumpa di podcast di season 2 episode yang kedua berikutnya. Jangan lupa tungguin dan saksikan di episode keduanya. Oke, Terima jangan kasih. lupa follow juga Jangan lupa sih? follow di YouTube sekolah kita di bawah. Oke, terima kasih pada Bang Gali. Ya, oke, Ya, terima sama-sama. kasih Makasih juga udah udah diundang Ya, dari terima kasih kita teman-teman OSIS juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu padahal lagi Ya. weekend ya. Bang, ya. Waduh, sampai jumpa semua. Sampai jumpa semua. Dadah. Oke.